Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Lorenzia, NIM 200200505057. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu Andini Mei Antika dengan NIM 200210205096 serta Berliana Oktavia Damayanti NIM 200210205122. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori belajar humanistik. Yang pertama, ada pengertian teori belajar humanistik. Konsep teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia. Artinya, manusia dapat membentuk karakteristik mereka serta menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Dalam pembelajaran humanistik, memandang manusia sebagai subjek yang bebas merdeka untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Manusia bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri serta hidup orang lain. Pendidikan yang humanistik menekankan bahwa pendidikan yang pertama atau yang paling utama adalah bagaimana menjalin komunikasi antara individu-individu dan kelompok di dalam suatu komunitas. Yang kedua, ada pandangan belajar teori humanistik menurut para ahli. Yang pertama ada Kolb. Kolb berpandangan bahwa belajar dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengalaman konkret. Pada tahap paling dini, dalam proses belajar, seorang siswa hanya mampu ikut sekedar dalam suatu kejadian. Yang kedua, ada tahap pengalaman aktif dan reflektif. Pada tahap kedua, siswa mampu mengadakan observasi terhadap suatu kejadian dan berusaha memikirkan dan memahaminya. Tahap ketiga yaitu tahap konseptualisasi. Pada tahap ketiga ini, siswa mulai melakukan abstraksi atau teori tentang suatu hal yang sudah diamatinya. Yang keempat, ada tahap eksperimentasi aktif. Pada tahap akhir ini, siswa mampu mengaplikasi suatu aturan umum ke situasi yang baru. Tokoh yang kedua yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow mengemukakan bahwa di dalam diri individu itu ada 2 hal. Yang pertama, suatu usaha untuk berkembang. Yang kedua, ada kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan tersebut. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Tokoh yang ketiga yaitu Carl Rogers. Carl Rogers membagi 2 tipe belajar. Yang pertama yaitu kognitif atau kebermaknaan. Yang kedua, eksperimental atau pengalaman atau signifikasi. Seperti contohnya, guru menghubungkan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan terpakai, seperti mempelajari mesin dan tujuan untuk memperbaiki mobil. Tokoh yang keempat yaitu Honey dan Mumford. Honey dan Mumford melakukan penggolongan siswa menjadi 4 macam. Yang pertama, ada tipe siswa aktivis. Tipe siswa aktivis bercirikan mereka yang suka melibatkan diri pada pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua, ada tipe siswa reflektor atau sebaliknya. Mereka cenderung sangat berhati-hati dalam mengambil langkah. Yang ketiga, ada tipe siswa teoritis, biasanya sangat kritis, senang menganalisis, dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sangat bersifat subjektif. Yang keempat, ada tipe siswa pragmatis, biasanya menaruh perhatian besar pada aspek-aspek praktis dari segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Mei Antika, NIM 200210205096. Saya di sini akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Dalam buku Freedom to Learn karya Carl Rogers yang dikutip dari Sumanto tahun 2006 halaman 139 sampai 140. Pertama,
Manusia mempunyai kemampuan belajar secara alami. 2. Belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud-maksud sendiri. 3. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. 4. Tugas-tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil. 5. Apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses belajar. 6. Belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya. 7. Belajar dipelancar bila mana siswa dilibatkan dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu. 8. Belajar inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya. 9. Kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, dan kreativitas. 10. Belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuan ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu. Kemudian, implementasi teori humanistik. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Di sini, guru menggunakan cara mudah dalam proses pembelajaran. Adapun ciri-ciri guru yang fasilitatif. Pertama, guru merespon perasaan siswa. Kedua, menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. 3. Berdialog dan berdiskusi dengan siswa. 4. Menghargai siswa. 5. Kesesuaian antara perilaku dan perbuatan. 6. Menyesuaikan isi kerangka berpikir siswa atau penjelasan untuk menetapkan kebutuhan segera dari siswa. Yang kedua, guru mempunyai kepercayaan kepada siswa. Maksudnya, guru di sini harus percaya bahwa siswanya mempunyai keinginan serta tujuan yang ingin dicapai oleh mereka. Yang ketiga, guru sebagai suatu sumber yang fleksibel, yang mana di situ dapat dimanfaatkan oleh kelompoknya. Contohnya, ketika ada murid yang bertanya, kita sebagai guru berhak untuk menjawab pertanyaan mereka. Yang keempat, guru menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. 5. Guru mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok. Perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, tetapi sebagai andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa. Kemudian, aplikasi teori belajar humanistik. Aplikasi teori belajar humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode yang diterapkan, yang dimana tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Adapun proses yang umumnya dilalui adalah 1. Merumuskan tujuan belajar yang jelas. 2. Mengusahakan partisipasi aktif peserta didik melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. 3. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesanggupan peserta didik untuk belajar atas inisiatif sendiri. 4. Mendorong peserta didik untuk peka berpikir kritis, memakai proses pembelajaran secara mandiri. 5. Peserta didik didorong untuk bebas
mengemukakan pendapat. 6. Guru menerima peserta didik apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran peserta didik, tidak menilai secara normatif, tetapi mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab atas segala resiko perbuatan atau proses belajarnya. 7. Memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. 8. Evaluasi peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik teori humanistik. Yang pertama, mengutamakan pembelajar sebagai pribadi yang unggul. Yang kedua, memfokuskan pembelajar dalam tekad dan motivasi pribadi. Yang ketiga, memfokuskan pada fungsi efektif dan kognitif. Yang keempat, mementingkan adanya pengenalan diri dan self-concept atau konsep diri. Yang kelima, memprioritaskan perspektif diri pada setiap diri individu. Yang keenam, mendahulukan peningkatan dalam self-control. Yang terakhir, memprioritaskan ilmu pengetahuan dasar dan pengalaman. Kelebihan dan kekurangan teori humanistik. Kelebihan teori humanistik yang pertama, membentuk kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, siswa merasa senang dan berinisiatif dalam belajar. Yang ketiga, guru menerima siswa apa adanya, serta memahami jalan pikiran siswa. Kekurangan teori humanistik. Yang pertama, bersifat individual. Yang kedua, proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis.